Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini langsung saja ya, kita akan mempelajari bab keempat kelas 9. Oke. Bab keempat kelas 9 berjudul Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kalian bisa membuka halaman 95, 96 dan 97. Nanti kita akan mempelajari sampai di situ ya, sampai halaman 97. Oke, untuk kompetensi dasar capaian materi ini, yang pertama adalah kalian mampu menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara di masyarakat sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mengutamakan sikap toleran dalam menghadapi masalah akibat keberagaman kehidupan bermasyarakat dan cara pemecahannya. Yang ketiga, menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk yang keempat ini, dengan kata kerja mendemonstrasikan, ini tidak mungkin ini kurang bisa diterapkan dalam PJJ ini karena kan kalian tidak memungkinkan untuk presentasi. Oke, selanjutnya materi pembelajaran pada bab 4 ini meliputi 1. Makna persatuan dalam kebangsaan, 2. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, 3. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ini nanti dibagi ada 3 ya, bisa kalian baca sendiri. Terus yang terakhir adalah upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Oke, kita masuk ke subbab 1 yaitu makna persatuan dalam kebangsaan. Oke, kita buka halaman 96. Perhatikan gambar di samping. Oke, ada 3 gambar ya di sini. Apa saja keberagaman yang kalian lihat dari 3 gambar di samping? Oke. Kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini terdiri atas banyak sekali perbedaan-perbedaan ya di sini ya. Nah, di sini ada 6 perbedaan-perbedaan. Nah, dari semua gambar-gambar ini yang sangat terlihat itu adalah pakaian, yang jelas pakaian, terus kemudian bagaimana upacara yang mereka jalankan. Ini kan mereka sedang melakukan sebuah kegiatan. Terus kemudian kalian juga bisa melihat perbedaan warna kulit dan juga rambut. Terus kemudian yang di bawah ini kita ke gambar yang kedua. Ini jelas ya, ini perbedaan agama karena ini menyangkut apa ya, kalau dilihat ini dari pakaiannya pun sudah kelihatan ya, kalau 6 agama di Indonesia itu mempunyai perbedaan-perbedaan yang jelas. Yang pertama itu ini Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu, dan Hindu ya. Terus kemudian kita lihat gambar yang ketiga ini. Nah, ini udah jelas ya, dengan tulisannya udah jelas ini. Apa sih perbedaannya? Yang jelas ini bahasa, dari bahasa. Sebenarnya bahasa ini adalah produk dari budaya dan suku bangsa. Ini kalau dilihat dari sini ini kan ada budaya, ada suku. Nah, suku, bangsa, dan budaya ini nanti akan juga menghasilkan bahasa. Bahasanya itu ya sesuai dengan sukunya. Ada bahasa Tengger, bahasa Baduy, bahasa Osing, bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Oke, kita lanjut. Contoh keragaman adalah suku bangsa di Indonesia yang mencapai 1128. Ini berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2010. Nah, apa saja sih ini? Ibu ambil hanya beberapa ya, hanya beberapa suku-suku ya. Ini suku Banjar, ini suku Banjar dari Kalimantan. Jelas, ini nanti suku Banjar pun masih dibagi-bagi, ada Banjar Pahuluan, Banjar Batangbanyu, Banjar Kuala. Terus suku Jawa juga iya, suku Jawa ini termasuk suku yang paling terbesar
itu sekitar 41% dari populasi penduduk di Indonesia. Ini suku Jawa juga dibagi menjadi banyak ya, ada suku Jawa itu sendiri, Osing atau Using, Tengger, Samin, Bawean, Nagan, Nagaring, dan suku-suku lainnya. Oke, selanjutnya adalah suku Dayak. Ini suku Dayak juga dari Pulau Kalimantan. Ini juga banyak sekali. Maksudnya Dayak itu masih dibagi-bagi sesuai, biasanya ini sesuai dengan daerahnya. Oke, selanjutnya. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Kata neka, ya, kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti macam dan menjadi pembentuk kata aneka dalam bahasa Indonesia. Terus kata tunggal berarti satu, kata ika berarti itu. Nah, ini kan neka, tunggal, ika. Nah, jika diterjemahkan per patah kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Frasa Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa kuno dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Oke, kita masuk ke kotak biru ini ya. Apa saja keragaman di Indonesia? Nah, satu, ini keberagaman suku bangsa dan budaya. Nah, ini nanti suku bangsa dan budaya ini menghasilkan apa? Menghasilkan perbedaan bahasa. Tiap suku itu pasti beda. Terus upacara adat, kelahiran, kematian, pernikahan itu pasti setiap sukunya berbeda-beda. Terus belum lagi nanti secara genetik mereka setiap suku juga berbeda-beda. Secara genetik itu adalah secara fisik, kalian bisa melihat mungkin perbedaan kulitnya, rambutnya, alisnya, dan lain sebagainya. Terus kemudian selanjutnya yang kedua adalah keberagaman agama di Indonesia. Itu tadi sudah jelas ya lewat gambar tadi. Terus yang terakhir ini adalah keragaman sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini nanti akan berdampak ke konsumsi makanan. Ini sesuai dengan letak geografisnya. Misalkan kalau untuk daerah geografis di daerah timur itu mereka biasanya menanam sagu, menanam jagung. Jadi makanan konsumsi pokoknya mereka itu adalah sagu dan jagung. Terus untuk daerah Jawa, Sumatera itu mereka sudah makan nasi, menanam padi gitu. Terus untuk mata pencaharian itu sendiri biasanya sesuai dengan letak geografis. Letak geografisnya itu ada misalkan di daerah pesisir, pasti mereka berbeda dengan mereka yang tinggal di daerah pegunungan, ya kan? Pekerjaan kalau di daerah pegunungan itu petani, peternak, kerja di perkebunan. Terus kalau di pesisir itu mereka jadi nelayan, terus jadi ternak tambak ya, tambak terus, dan jadi petani garam juga. Oke, selanjutnya. Pengertian persatuan. Oke, kalian bisa buka ya, kalian baca yang halaman 96. Itu pengertian persatuan ada di situ. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Berbagai komponen di sini juga bisa diartikan dengan keanekaragaman. Nah, ini tadi kita sudah membahas tentang ini keanekaragaman tadi kan. Banyak sekali. Terus selanjutnya pengertian kesatuan. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Kesatuan sama dengan keutuhan. Nah, kesatuan sama dengan keutuhan. Jadi hasil dari persatuan adalah kesatuan. Oke, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Nah, ini hasilnya adalah kesatuan, dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Ini kemarin di bab yang semester 1 sudah dibahas tentang bentuk pemerintahan. Oke, untuk mencapai persatuan dan kesatuan, perlu setiap warga negara mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya lain, mempererat hubungan kekeluargaan antar warga. Oke, mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan lewat WA, nanti juga bisa ditanyakan di kolom komentar di YouTube. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.